Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dengan NIM 23030111003. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas A Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Ilham Asmaryadi MPD. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi saya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Sebuah topik yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh. Yuk kita pelajari bersama-sama. Pengertian perkembangan, emosi, dan sosial. Pertama, mari kita pahami apa itu perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi adalah bagaimana anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola perasaannya, seperti rasa senang, sedih, marah, ataupun takut. Perkembangan sosial, di sisi lain, adalah proses anak belajar berinteraksi dengan orang lain, seperti orang tua, teman sebaya, dan masyarakat. Kedua hal ini sangat berhubungan dan sangat penting untuk membentuk kepribadian anak di masa depan. Perkembangan emosi pada anak. Menurut Desmita tahun 2010, perkembangan emosi anak dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, masa bayi, usia 0-2 tahun. Bayi mengekspresikan emosi dasar seperti menangis saat lapar atau tersenyum saat merasa nyaman. Contohnya, bayi menangis ketika ibunya pergi. Ini menunjukkan keterikatan emosional. 2. Masa kanak-kanak awal, usia 2-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan emosi yang lebih kompleks, seperti rasa malu, bangga, atau cemburu. Contohnya, anak merasa senang saat dipuji karena berhasil menggambar. 3. Masa kanak-kanak tengah, usia 6-12 tahun. Anak mulai belajar mengontrol emosinya. Mereka juga belajar memahami perasaan orang lain. Contohnya, anak memahami bahwa temannya sedih karena mainannya rusak, lalu menawarkan bantuan. Jadi, sebagai orang tua atau pendidik, penting untuk membantu anak mengenali dan mengelola emosi mereka agar mereka tumbuh menjadi individu yang sehat secara emosional. Perkembangan sosial pada anak. Selanjutnya, mari kita bahas perkembangan sosial. Menurut Morse, tahun 2006, perkembangan sosial anak juga memiliki tahapan penting. Pertama, masa bayi, usia 0-2 tahun. Bayi mulai mengenali orang terdekat seperti orang tua atau pengasuh dan menunjukkan keterikatan. Contohnya, bayi merasa tenang saat digendong oleh ibunya. 2. Masa kanak-kanak awal, usia 2-6 tahun. Anak mulai belajar bermain dengan teman sebaya dan memahami konsep berbagi. Contohnya, anak belajar menunggu giliran saat bermain ayunan. 3. Masa kanak-kanak tengah, usia 6-12 tahun. Anak mulai membentuk persahabatan yang lebih erat dan memahami peran sosial. Contohnya,
Anak bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas di kelas. Yang berdua di meja memang pacar tak ragu dah. Jujur penyakit paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injung dalam lupa. Otak cuma penunding rencana. Macam model ini memang pacar tak ragu dah. Tish, 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 pacar sekali. Tish, 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 memang pacar sekali. Tish, 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 pacar sekali. Interaksi sosial membantu anak memahami norma-norma dalam masyarakat, seperti berbagi, bekerja sama, dan saling menghormati. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan Banyak sosial. faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak. Di antaranya, 1. Keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama anak belajar tentang emosi dan hubungan sosial. Contohnya, orang tua yang memberikan kasih sayang membantu anak merasa aman dan percaya diri. 2. Lingkungan sekolah. Di sekolah, anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Contohnya, anak belajar bekerja sama dalam kelompok saat bermain atau belajar. 3. Media dan teknologi. Media juga mempengaruhi Media dan teknologi. Media juga mempengaruhi bagaimana anak melihat norma sosial dan emosi. Contohnya, menonton kartun yang mengajarkan kebaikan dapat membantu anak memahami konsep empati. Cara mendukung perkembangan emosi dan sosial anak. Sebagai orang tua atau pendidik, kita dapat melakukan beberapa hal berikut untuk mendukung perkembangan emosi dan sosial anak. Pertama, ajarkan anak mengenali emosi. Beritahu anak nama emosi yang mereka rasakan, seperti kamu sedang marah atau kamu sedang senang. 2. Jadi contoh yang baik. Tunjukkan cara mengelola emosi dengan tenang dan berinteraksi dengan sopan. 3. Dorong interaksi sosial positif. Ajak anak bermain dengan teman sebaya dan ajarkan nilai-nilai seperti berbagi dan bekerja sama. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, perkembangan emosi dan sosial sangat penting untuk membentuk karakter anak. Dengan memahami tahapan-tahapan perkembangan ini, kita dapat memberikan dukungan yang sesuai untuk setiap anak. Ingat, setiap anak adalah individu yang unik. Oleh karena itu, mari kita dukung mereka dengan penuh cinta dan pengertian. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.